amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, memfasilitasi kemungkaran, menganakmaskan para pelaku mungkar. Di sisi lain nahi ma'ruf, hal-hal yang baik dipersempit, dipersulit, situs-situs dakwah juga diblokir, ormas-ormas yang fasih menyuarakan syariat Islam juga dibubarkan, ulama-ulama yang lurus, kiai-kiai yang lurus yang takutnya hanya kepada Allah ditangkap, dipenjara, bila perlu dibunuh. Jangan tahu batasan, nanti nggak lengser-lengser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jinah, ya, di dalam takrifnya jumhur fuqaha disebutkan al-muta'alliq bi fi'lin yajtami'u fihi adamiyani rajulun wa mar'atun bi ghairi syubhati zawajin aw aqdin sahihin bi ilajil hasafati ilal farj. Jadi aktivitas persetubuhan laki-laki dengan perempuan asalnya begitu, walaupun memang kemudian bercabang, termasuk di dalamnya adalah LGBT, ya, kembali kepada laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya aqdin sahihin atau syubhati zawajin, tanpa adanya ikatan akad nikah yang dianggap sah menurut hukum syara. Itu kembali kepada fikih dengan cara kemudian memasukkannya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Kedudukan daripada zina itu sendiri sepakat, ya, berdasarkan dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ulama mengatakan itu adalah minal kabair, termasuk sederet daripada dosa besar. Masuk di situ satu kolam kalau bahasa beliau, dengan syirik, dengan membunuh, kemudian menyakiti ibu bapa, makan riba, dan seterusnya. Sampai saking itu merupakan dosa besar, hukumannya pun juga sudah jelas di dalam kitab-kitab fikih itu. Untuk yang ghairu muhsan, artinya sama-sama single, maka hukumnya dijilid 100 kali. Siapa yang menjilidnya? Bukan rejim bodoh bin tolol bin gila, ya, yang selalu bikin onar, bikin kacau, yang tidak becus ngurus ini negara, baik itu menjaga keutuhan sumber daya alamnya ataupun juga menjaga moralitas anak bangsanya. Sekali lagi, yang bisa untuk menghukum pelaku zina adalah bukan rejim kayak begini yang lahir dari demokrasi. Lantas siapa yang bisa menghukum ini? Para pelaku zina tidak ada lain, cuma satu, rejim khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Takbir. Sedangkan untuk pelaku zina yang muhsan, artinya si laki-laki punya
istri si perempuan punya suami yang sah, itu muhson, maka hukumannya adalah diranjam sampai mati. Jadi harusnya negara itu hadir dalam rangka untuk menghukum pelaku zina, baik yang zina muhson ataupun yang ghairu muhson. Harusnya negara itu hadir dalam rangka hifdun nasab wa nasl, menjaga kemurnian turunan manusia, agar turunan manusia itu jangan seperti binatang ya, cuma jelas induknya tapi nggak jelas bapaknya, seperti itu. Apa? Ranjam bagi mereka yang muhson, cambuk 100 kali bagi mereka yang ghairu muhson. Harusnya negara itu begitu. Negara itulah yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu cuma negara khilafah, bukan negara yang seperti sekarang ini yang sudah sesat. Tapi sebagian kelompok pentaklid, bani taklid mengatakan sudah ini harga mati katanya. Harga mati itu kalau negara ini menerapkan Islam, kemudian mau diganti dengan kapitalis atau sosialis, kita bela. Ini negara harga mati, ini sistem negara harga mati. Lah ini negaranya menganut hukum sesat, mau kita rubah, mau kita ganti dengan Islam, terus mereka teriak harga mati. Artinya apa? Anda di situ berarti menghalangi Islam. Kembali lagi, jadi bukan negara yang kebalik, amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, memfasilitasi kemungkaran, menganakmaskan para pelaku mungkar. Di sisi lain nahi ma'ruf, hal-hal yang baik dipersempit, dipersulit, situs-situs dakwah juga diblokir, ormas-ormas yang fasih menyuarakan syariat Islam juga dibubarkan, ulama-ulama yang lurus, kiai-kiai yang lurus yang takutnya hanya kepada Allah ditangkap, dipenjara, bila perlu dibunuh. Itu namanya negara sesat, super sesat. Harusnya tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, ini negara malah amar munkar nahi ma'ruf. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah satu keberkahan ya, Pondok Pesantren Al Husna yang ada di kampung ini ya bisa menjadi tuan rumah untuk diselenggarakannya acara Perskom ini. Sebagai bentuk apa? Ihtimam kami para alim, para ulama, atau sekurang-kurangnya khusus saya ini muhibbinnya para alim, para ulama, ihtimam dengan persoalan umat. Jadi bayangkan, itu yang tadi saya katakan, itu minal kabair, dosa besar kalau cuma berbuat, melakukan zina. Nah, kalau sudah di level melegalkan zina, membolehkan zina, memfasilitasi zina dengan undang-undang sekulernya itu, saya katakan silahkan buka dalil. Semua ulama mengatakan kalau levelnya sudah mentahlilul haram, menghalalkan yang haram, melegalkan zina, menghalalkan zina, maka ini bukan minal kabair lagi. Pelakunya adalah sudah murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mendukungnya berarti mendukung kemurtadan. Ar-ridha bisyai' ridon bikulli ma yatawalladu minhu. Dan ridho itu tidak mesti dengan hanya dengan mengatakan atau memberikan fasilitas. Diamnya saja pun untuk orang-orang yang berilmu itu bisa terkategori meridhoi, merestui. Oleh karena itu, maka saya selaku yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi anak-anak santri di Pondok Pesantren Al Husna ini, insya Allah mewakili lah ya para pengasuh pesantren lain yang insya Allah hatinya lurus, hanif, hanya takut kepada Allah, tidak takut mati, tidak takut dikriminalisasi, apalagi cuma rejim. Saya yakin rejim sekarang tidak segagah rejim Fir'aun. Pada akhirnya apa? Fir'aun pun mati. Takbir. Nah, karena itu maka jelas kami menolak lahir dan batin, dan terus terang kalau tidak bertobat kami akan doakan berupa apa? Kalau tidak segera bertobat,
Nadiem Makarim dan Jokowinya juga sekaligus beserta seluruh aparat yang punya otoritas dan punya kekuatan ternyata mendukung ini, tinggal satu doanya, tenggelamkan mereka ya Allah dengan diadab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti membuat korban bangsa Indonesia ini. Tanpa dilegalkan pun saja zina sudah merajalela. Tidak dilegalkan pun saja perzinahan di sekolah, di kampus-kampus itu bukan rahasia umum lagi, sudah menggila, sudah merajalela, sudah memprihatinkan. Lihat sinetron-sinetron di TV. Pelajar bukannya main sinetron yang menampilkan bagaimana prestasi belajar, tapi percintaan, perzinahan. Lah ini mau dilegalkan sama menteri ini. Cuma dua, kalau tidak segera bertobat, laknat mereka ya Allah, amin. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. 2 menit saya minta terakhir. Orang bertanya, ini wakil presidennya kemana ini kiai? Orang juga bertanya, ini penasehat presiden ada ulamanya, ada habaibnya. Orang bertanya, kemana mereka? Jawabannya adalah satu, Pak. Mau kiai mau habaib, kalau sistemnya sekuler, tidak syariat Islam yang kafah, maka bukan kiai dan habaib itu yang akan membawa perubahan jadi baik, tapi kiai dan habaib itu demi Allah akan ikut rusak, hanyut di dalam sistem yang rusak. Oleh karena itu, maka selalu kita ingatkan kepada umat, bukan ganti presiden, tapi ganti sistem. Dari sistem jahiliyah yang sekuler, yang cuma ngaku agama tapi tidak mau menerapkan agama Islam, diganti dengan Islam. Yang kedua, ganti rejim dari pemerintahan dan penguasa yang lahir dari sistem demokrasi menjadi sistem khilafah. Hanya itu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.